Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini pada bertepatan dengan perayaan Hari Galungan, saya akan mewawancarai dosen Unhi. Beliau adalah Bapak Gusti Ketut Widana, yang cukup sering juga menulis analisa berkaitan dengan keagamaan di Bali Pos. Kita membahas tentang Galungan yang rutin kita rayakan setiap 6 bulan sekali dalam kalender Bali. Dan rutinitas menjadi hal yang kita jalani. Dulu kalau kita merayakan kata orang-orang tua, sangat bergembira ketika Galungan datang. Tapi belakangan mungkin banyak kemudian masyarakat ketika Galungan datang mengatakan, wah Galungan sudah dekat ini. Tapi menjadi sebuah beban. Apakah ini ada penurunan kualitas dari pemaknaan Galungan atau seperti apa? Kita akan ulik ini lebih dalam lagi dengan narasumber kita. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gusti, gimana kabarnya? Setungkara ucek-ucek. Ya, tambah mantap. Ya, kita bicara tentang Galungan, rutinitas ya. Apakah kemudian umat Hindu di Bali mulai kehilangan maknanya atau tidak memahami maknanya, sekedar hanya menganggap ini sebagai rutinitas yang dirayakan setiap 6 bulan sekali, kemudian lupa apa sebenarnya kesejatian dari perayaan Galungan. Gimana buat Pak? Ya, Suksma. Pertama kita ketahui bahwa ritual terkait dengan niatnya adalah kewajiban sebagai cara umat Hindu membayar utang, trirena. Ada dua pelaksanaannya, nitya dan naimittika. Nitya itu rutin sehari-hari, naimittika datang secara berkala, periodik menurut perhitungan, ada Saptawara, Pancawara Wuku, dan perhitungan sasih. Oh, iya. Galungan itu sendiri datangnya setiap 6 bulan sekali, 210 hari sekali. Dan seringkali kita di tengah kesibukan serasa datangnya Galungan itu begitu cepat, ya. Betul. Sehingga benar seperti disampaikan tadi, di masa kita kecil mungkin ya, menjelang Galungan itu terasa sekali perasaan gembira untuk menyambut, dengan berpikir akan dapat baju baru, lawar, ngadakan basar dan lain sebagainya. Nah sekarang mulai terjadi fenomena perubahan terhadap bagaimana umat Hindu menyambut. Rutinitas itu membuat kita seolah-olah terjebak, terperangkap, terpenjara oleh rutinitas ritual yang seakan-akan, sebenarnya pemaknaannya bagaimana? Karena itu saya memandang bahwa pemaknaan Galungan itu yang kurang. Kita ketahui ritual itu sebenarnya bukan tujuan, dia hanya jalan. Sarana ya? Ya, sarana, media. Oleh sebab itu, bagaimana umat Hindu di balik rutinitas ritual itu ada sesuatu yang terjadi berupa peningkatan kualitas. Satu, kualitas yadnya itu sendiri. Kita ketahui yadnya itu dalam teks bahwa kita ada 3 kategori, Satwika yadnya, Rajasika yadnya, dan Tamasika yadnya. Selama ini patut dicermati, kita akui, tidak dapat dipungkiri, yadnya kita umumnya dilaksanakan oke, luar biasa. Tetapi masih ada di tataran Rajasika. Rajasika? Yadnya. Apa cirinya? Pamrih. Ya, kadang memunculkan ego, ada muatan rasa gengsi. Ini masuk level A para bakti. Yang diharapkan peningkatan kualitasnya adalah menuju ke para bakti. Yadnya yang berkualitas satwik, benar-benar sesuai dengan arti dari yadnya itu, pengorbanan suci, tulus ikhlas, tanpa pamrih, tanpa embel apapun. Satu lagi jenisnya adalah Tamasika yadnya. Ini masuk ke nirbakti, jadi para bakti, apara bakti, dan nirbakti. Sama sekali tidak ada tendensi bahwa itu ritual Galungan itu sebagai sebuah ekspektasi untuk menuju ke niskala. Jadi semacam laksanakan saja, ngegalung kan gitu. Bagaimanapun maknanya itu soal lain. Apalagi dengan embel-embel. Karena kita sering mengartikan Galungan itu juga hari raya, hari besar, sehingga kita rayakan secara besar-besaran dengan bergairah, dengan semangat, dengan plus tambahan yang sebenarnya tidak ada kaitan dan Galungan. Katakanlah kegiatan-kegiatan yang mengarah ke penghiburan, ya. Saya tidak mau sebutkan itu loh. Itu sudah masyarakat sudah paham ya. Oh iya, sudah paham. Seperti apa arahnya kemana? Tadi menarik ketika ada ritual yang rutinitas, ada yang tidak rutinitas. Tapi berarti ini Galungan sudah menjadi semacam
rutinitas ya dianggap. Rutinitas. Tapi kalau pertanyaannya kemudian adalah kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena kita terlalu bersemangat dalam berritual? Artinya sebelum galungan ada setiap hari kita melakukan ritual ya mengaturkan banten dan sebagainya. Apakah karena itu kemudian kita sepertinya mulai ada kejenuhan untuk melaksanakan ritual dan kemudian menganggap galungan ini bukan sesuatu yang datangnya harus kita sambut dengan gembira. Gimana menurut Pak Gusti? Nah, kalau kita mengacu pada trikerangka agama Hindu, Tattwa, Susila, acara. Di acara ini ada upacara, upakara, upurengga, dan sebagainya. Ya. Permasalahannya sering dianalogikan bahwa trikerangka itu ibarat telur ya. Tattwa inti kuning, Susila putih telur, kulitnya adalah acara. Acara ya. Jadi yang tampil, tampak, bahkan ditonjolkan itu adalah kulitnya, kemasannya. Ritual itulah kemasan. Karena itu saya sering katakan bahwa ritual itu sesungguhnya adalah simbolisasi tatanan Tattwa yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk acara, ya, yang diharapkan adalah terwujud dalam susila. Analogi lainnya, ibarat pohon. Tattwa itu pohon, kemudian acara itu bunga, makanya upacara itu kan bunga, berbunga-bunga. Yang diharapkan, ditunggu, ini adalah buahnya. Apa buahnya? Susila. Kaitannya apa? Perbaikan, perubahan perilaku. Ya, sehingga seperti disampaikan tadi, kita tidak terus terjebak dalam rutinitas yang kadang akhirnya membosankan, membuat kita gamang, galau. Saya sering sebutnya, berani saya sebutkan, kadang-kadang upacara, pelaksanaan upacara itu tanda petik gagal. Gagal tanda petik. Gagal ya. Gaduh dan galau. Oh, gaduh, riuh, gagal. rendah, tapi tetap ombaknya galau dia. Apa yang sebenarnya dicari dari aktivitas ritual yang rutin itu? Kalau tidak terjadi peningkatan kualitas yang saya sebutkan tadi. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas, apa yang mesti kita lakukan, kita katakanlah sekarang, agar memang ada peningkatan kualitas? Kalau kita boleh katakan ya Dharma Wacana sudah cukup banyak, di media sosial juga orang mengungkapkan apa sebenarnya makna segala macam sudah dilakukan. Tetapi kenapa tidak ada peningkatan kualitas? Dan kalau kita ingin itu terjadi peningkatan kualitas, apa yang mesti dilakukan? Ya, saya mencermati bahwa ritual itu seperti disebutkan ini adalah jalan pendakian. Jalan pendakian. Pembuktian dari bahwa kita sudah melakukan atau sudah terjadi pendakian dalam bentuk peningkatan kualitas. Kita lihat dari aspek sosial. Saya singkat dengan si, me, mori. Si, sosial, me, mental, mo, moral, ri, spiritual. Kalau ini terjadi peningkatan, pendakian, inilah hasil dari apapun yang namanya ritual. Si, sosial misalnya. Kita lihat keguyuban, sifat-sifat kekeluargaan kan cenderung semakin merenggang. Apalagi dibantu oleh media sosial, medsos. Kita dekat tetapi jauh. Ya, yang jauh justru didekatkan lewat media itu. Kemudian belum dari asas-asas kehidupan, misalnya suka duka, kan tidak aneh, tidak jarang. Kita justru suka membuat orang duka, kan begitu. Puik ya nyamo beraya jadi nyamo brenyo, kan gitu. Ireng druenang sarang, tapi druennya serang. Dan itu terjadi pada segala lapis elemen loh, dari tingkat keluarga, sangga sampai dia kawitan. Tadi saya membaca medsos, sebaran lewat WA, terjadi konflik di sebuah kawitan. Nah, itu contoh. Ya. Jadi druennya serang, akhirnya kita satu sama lain saling serang lewat puik, konflik ya. Akhirnya apa? Itu menggambarkan bahwa secara real fenomena keterjauhan satu sama lain hati umat dengan saudara dan sebagainya tampak memang kelihatan. Jadi seperti tidak ada korelasi yang positif antara ritual dengan kehidupan sosial, belum mental. Ya, apakah sudah positif, konstruktif, belum moral, belum spiritual. Sehingga dalam anggapan saya, ketika tidak terjadi pendakian dalam aspek sosial, mental, moral, spiritual, maka yang terjadi adalah satu, stagnan, kedua justru degradasi. Berubahlah ritual itu tidak lebih sebagai ajang formal saja, formalisme agama. Formalisme, kemudian dari formal muncul seperti ajang seremonial. Kita rame-rame kayak ada festival, karnaval, dengan modal kapital besar. Tapi dari sisi harapan mental, terjungkal, tertinggal. Untung tidak sial.
Tapi banyak juga yang sia sebenarnya. Tapi berarti itu kembali harus ke introspeksi atau evaluasinya kepada diri masing-masing. Iya, Bagus, betul, ya? betul. Tidak bisa datang dari luar berarti. Tidak bisa. Pemaknaan untuk Iya. meningkatkan kualitas Iya, ini ya. iya. Karena kalau kita justru berharap dari eksternal, justru kita akan mendapatkan tadi Iya. tidak lebih dari galungan sebuah festival Iya, yang rutinitas iya, gitu ya. betul. Yang mungkin disimbolkan dengan misalnya ada penjor sekarang ya. penjor. Penjor sekarang sudah semuanya beli gitu ya. Ya, gimana menurut Pak Gusti kalau kita Ya. bicara tentang penjor ini, fenomena penjor Nah, ini? penjor dari segi bahan ada yang menyebut berasal dari kata pering salonjor, bambu sebatang itu. Kemudian disebut juga paenjor, sesuatu yang dienjor-enjorin ya, Ya. ditampilkan, Ya, ya, ditonjolkan. Inilah yang disebut dengan pepenjoran. Pepenjoran bahkan penjor-joran. Penjor yang dibuat dengan jor. Yang saya tulis dalam buku Penjor Lebay itu. Penjor lebay ya. Ya, jadi berdiri tegak, ditiup angin, lalu lungle terkulai. Maknanya sengada podai kan begitu. Oleh sebab itu, penjor itu kan maknanya paling tidak ada 6 itu sebenarnya. Luar biasa itu. Simbol alam dengan segala isinya. Simbol gunung dengan hutan lebatnya. Simbol naga, ada naga Anandaboga dengan hasilnya, naga Basuki dengan kesejahteraannya, naga Taksaka. Ya, kemudian simbol kemenangan Dharma ada Dharma. Yang terakhir simbol aturang suksemaning manah terhadap anugerah berkah Desa Widi. Tapi satu lagi tambahan, simbol situs tanda petik. Situsnya? Simbol status. Di situ ada gengsi, kemampuan sosial ekonomi terlihat. Ya. Penjor yang sebenarnya bisa dibuat dengan biaya 100 sampai 300 itu bisa 3 juta sampai 5 juta. 2 juta. Ini yang disebut dengan penjor lebay. Pemaknaannya apa? Jangan sampai kita istilah Balinya itu sesenggaan, sesimbing, sesindir. Sesindir. Kita memenjornya justru tanda petik. Ya, mamenjor itu kan membuat, memasang, menancapkan supaya tegak berdiri penjor. Tapi kalau tanda petik mamenjor itu filosofi yang menggambarkan perilaku orang yang menanam yang benar-benar kebenaran, ya. Aneh, yang lengkong. Yang lengkong, yang bengkok, yang sengkok dipayasin. Ini fenomena yang tampaknya semakin menggejala. Setidaknya kita lihatlah dari kasus marak belakangan ini kan. Di LPD misalnya ya, misalkan kita kasih contoh ya. Ya itu kan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat adat di situ yang berkewajiban untuk bagaimana secara ekonomi kita bisa diberdayakan, tapi ternyata diperdayakan ya. Sehingga LPD bisa lan pesedom gitu jadinya. Lan pesedom. Ya, itu kan sudah mamenjor namanya. Belum lagi di ranah atau bidang-bidang lainnya yang sepertinya di balik penjor galungan itu ada perilaku yang tanda petik mamenjor. Ini yang perlu kita bikin bagaimana umat itu lewat galungan bisa dijadikan momentum untuk penjor itu sebagai simbol kebenaran, tidak hanya sebatas simbolisasi, tapi ada internalisasi, ya. Bagaimana kebenaran itu bisa menjadikan diri kita melakukan apa saja, menjadikannya sebagai dasar, sebagaimana ajaran catur Purusarta. Dharma pasti pertama, untuk mencari harta, guna menikama, pada akhirnya mencapai moksa. Nah, dharma ini kan sering sekali diplesetkan jadi dharma mau kejang pendidik, mengabaikan kepentingan umat lain. Jadi kebenaran menjadi pembenaran untuk dirinya sendiri. Saya kira itu. Ya, pada intinya apa kira ya, sebagai closing statement juga nih Pak Gusti ini. Bagaimana kita ya walaupun juga cukup sering setiap galungan kita upayakan supaya pemaknaan ini betul-betul menjadi yang sesuai dengan sastra gitu ya. Lebih kepada bagaimana kita memaknainya tidak hanya sekedar ritual ya. Apa yang mesti dilakukan oleh umat? Nah, ini yang penting sebagai closing statement Pak Gusti silakan. Seperti tadi disebutkan ada dua hal yang harus tergambar dari ritual galungan. Peningkatan kualitas. Satu yanya itu sendiri menuju ke satwika, para bakti, diri sendiri, angga sadiri. Bahwa kemenangan yang dimaksud dalam konteks galungan ini bukan kemenangan dari hal-hal yang eksternal, tapi kemenangan dalam diri. Ya. Jadi kemenangan kan artinya ada sesuatu yang dikalahkan. Ya, untuk bisa menang kan ada sesuatu yang dikalahkan. Apa yang dikalahkan dalam diri itu tidak lain sebagaimana bait Ramayana salah satu mengatakan ragadi musuh maparu riati tongwani tan madoh ring awak. Jadi musuh dan lain-lain itu sebenarnya ada dalam diri. Ya, tidak jauh daripada. Tugas kita
mengalahkan musuh-musuh dalam diri. Itu yang terberat dibandingkan musuh yang ada di hadapan kita. Ini intisari galungan yang perlu disadari bahwa peningkatan kualitas galungan di balik rutinitas harus terjadi peningkatan kualitas diri dalam bentuk mengalahkan hal-hal yang negatif, destruktif pada diri. Ketika itu sudah terjadi, kita menangkan, maka layak kita nancebang penyon. Saya kira itu. Sebagai simbolisasi kemenangan. Iya. Ya, simbolisasi. Tapi bukan simbolisasi yang penting ya sebenarnya. Tapi bagaimana maknanya itu yang harus kita internalisasinya ya, tadi ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Agusti atas waktunya dan penjelasannya, walaupun sudah secara rutin ya setiap 6 bulan sekali kita mencoba untuk mengingatkan, tapi intinya kembali kepada bagaimana kemenangan itu adalah dimaknai sebagai kemenangan mengalahkan diri sendiri gitu ya sebenarnya, bukan nih sesuatu yang dari luar. Nah ini yang masih menjadi tantangan umat kita di Bali. Saya kira tantangan kita semua mudah-mudahan semakin ke depan kita semakin memiliki kesadaran untuk memenangkan Dharma ini dalam diri kita sendiri, bukan hanya sekedar menjadikan Galungan dan Kuningan sebagai festival yang kemudian banyak hiburannya di sana tanpa ada pemaknaan, apalagi kesusila gitu ya, perbuatan yang tidak ada perubahan nih, jangan sampai seperti itu. Baik, terima kasih pemirsa atas waktunya. Saya mengucapkan selamat hari suci Galungan dan Kuningan. Semoga kita selalu diberkahi kemenangan atas melawan apa yang ada dalam Dharma yang ada dalam diri kita sendiri. Demikian, saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, sampai jumpa.